Pak Hotman dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis bukan di TikTok tuh. Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Oke, kali ini saya mempunyai informasi yang sangat-sangat spektakuler yang dimana sedang panas-panasnya yaitu Profesor Dr. Hotman Paris dengan Rocky Gerung, di mana Rocky Gerung mengatakan bahwa Hotman Paris itu lebih mahal batu akiknya ketimbang otaknya, seperti itu ya. Kenapa demikian? Karena yang menjadi tukang panas-panasan atau yang menjadi tukang kompor di dalam perjalanan sidang Pilpres 2024 kali ini itu yaitu Profesor Dr. Hotman Paris, yang dimana Hotman Paris tersendiri berada di tim 02, yaitu menjadi tim hukum Prabowo Gibran ya, seperti itu. Sambil menunggu pembacaan putusan dari Mahkamah Konstitusi, ternyata Hotman Paris dan Rocky Gerung kali ini banyak dibicarakan, bahkan menjadi trending di salah satu sosial media ya, seperti itu ya. Kenapa? Karena ada ketidaksetaraan atau apa ya, tidak ada kesinambungan antara pendapat Rocky Gerung dan juga Hotman Paris. Rocky Gerung menyampaikan bahwa lebih mahal batu akiknya, seorang Hotman Paris itu lebih mahal batu akiknya ketimbang otaknya, seperti itu ya. Oke, mari kita simak seperti apa videonya. Ini dia videonya. Bung Rocky, saya sih banyak ya, sekali dapat kiriman-kiriman ya dari ini rupanya di akun-akun media sosial terutama ya, kemudian juga di YouTube banyak. Saya nggak tahu apa ceritanya kok tiba-tiba banyak orang membahas tentang Anda dan Hotman Paris itu ya. Sejauh yang saya ingat, rasanya kita bukan menghindari ya, kita nggak pernah bahas ya kalau di sini ya, karena memang fokus kita bukan kepada Hotman ya kalau di Mahkamah Konstitusi itu ya. Iya, itu saya juga dapat banyak kiriman tuh, dan sebetulnya mau diadu tuh kan, apa yang diadu kan adalah pendapat, bukan mengutip-ngutip undang-undang. Undang-undang berpendapat begini ya, kita mau tahu pendapat Anda terhadap pendapat undang-undang apa, itu masalahnya tuh. Nah, itu memerlukan refleksi filosofis. Tapi ya udah, salam aja buat Pak Hotman dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis bukan di TikTok tuh. Jadi kalau orang tanya kenapa saya nggak mengomentari, ya karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Jadi kita gagal fokus ke cincin sebetulnya ketimbang argumennya. Ini bercanda-bercanda antara ya buat melegakan lah netizen, karena dikomporin oleh netizen katanya. Saya kira mungkin Anda akan ketika ketemu misalnya awal speechless-nya lihat kok cincinnya, bukan lihat pembicaraannya gitu ya. Iya, sekarang selalu orang nyari fokusnya apa tuh. Tentu orang nggak akan cari fokus di dalam pikiran beliau, karena cincin beliau itu yang lebih menarik perhatian. Itu aja. Memang ya. Memang bagus-bagus. Cincinnya Hotman Paris itu memang bagus-bagus. Kita ya respon sedikit saja lah ya, karena banyak sekali saya dikirimin. Saya juga heran apa ceritanya ini kok tiba-tiba muncul konten-konten seperti ini. Tapi saya kira untuk meredakan ketegangan gitu ya, setelah orang banyak juga lelah. Selama hari raya Idul Fitri, ada yang terjebak dalam kemacetan, kemudian supaya tegang, dan kita ini menjelang keputusan di Mahkamah Konstitusi tanggal 22 April nanti kan, Bung Rocky ya. Sambil menunggu putusan. Betul, itu jadi kita Pilpres 2024 yang akan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Pikiran-pikiran yang mesti dibahas kan sebetulnya adalah conditioning untuk menghasilkan putusan yang sebetulnya akan diingat orang bahwa MK pernah membuat putusan yang historis itu. Walaupun banyak orang juga yang berupaya untuk mengkorting ketajaman keputusan MK nanti, tapi bagi kita yang mengikuti jejak pikiran dari hakim-hakim, Saldi Isra, Soehartoyo, segala macam, 3-4 hakim yang lain, Ibu Eni itu, melihat bahwa ada kesungguhan pada mereka untuk memberi sinyal baru bahwa telah pulih keadilan. Jadi
sekiranya panggilan sejarah itu diucapkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, maka semua argumen yang dibawa oleh lawyer-lawyer 02 ini hilang kan. Nah, itu masalahnya tuh. Nah, kalau lawyer-lawyer 02 ini mengerti bahwa ada kemampuan rakyat Indonesia untuk menapis beda antara keadilan di dalam pasal-pasal hukum dan keadilan yang bermukim di hati nurani, hakim akan memilih yang di hati nurani tentu saja tuh. Walaupun agak susah membuktikan dalil masif, terstruktur dan sistematis itu, tapi memang itu dalil hati nurani itu. Kalau pakai dalil-dalil hukum ya memang nggak perlu apa namanya TSM itu. Ya, karena kan begini sebenarnya orang selalu bicara itu antara satu rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum. Kan selalu seperti itu ya Bung Rocky. Kalau bicara soal kepastian hukum itu bicara legal formal. Tetapi yang legal formal itu tidak bisa selalu mewakili rasa keadilan masyarakat kan begitu. Dan rasa keadilan masyarakat itu munculnya kan dari hati nurani. Dan itu kalau kita tarik lagi ke lebih atas itu kan berkaitan dengan value yang dipandu oleh filsafat keadilan kan hukum itu kan filsafat keadilan sesungguhnya gitu. Ya, tapi jangan aja Pak Hotman. Sorry. Karena itu terlalu jauh paradigmanya tuh. Dan kita tahu memang bahwa kedudukan legal sebut aja, jangan pakai kedudukan legal lah, kedudukan yuristik dari Mahkamah Konstitusi itu digantungkan pada tadi asas-asas keadilan, asas-asas demokrasi, asas-asas yang berbasis bukan pada black letter of law, bukan pada hukum dalam bentuk tulisan hitam yang hanya bisa dibaca tapi nggak perlu ditafsirkan, melainkan pada penafsiran tentang bagaimana dimulainya keadilan itu, mengapa konstitusi kita dirancang untuk menghasilkan keadilan, karena ada kolonialisme, karena ada imperialisme tuh, karena ada kapitalisme tuh, dan semua itu yang jadi momok kita hari ini kan. Feodalisme masih bercokol pada partai-partai, kapitalisme masih hidup di era Pak Jokowi itu, dan itu semua yang membuat kita mengerti kenapa Mahkamah Konstitusi memerlukan keterangan para ahli. Jadi bukan ahli hukum sebetulnya yang diperlukan, ya ahli ekonomi, ahli sosiologi, ahli antropologi. Kalau hukum ya udah cukup itu dengan membaca undang-undang langsung diputus. Kita menolak, Mahkamah Konstitusi menolak karena kami hanya menguji dalil yang diajukan dalam upaya untuk membuktikan jumlah suara yang dipalsukan. Itu selesai dalam 1 menit kan. Tetapi justru Mahkamah Konstitusi membuka wacana ini supaya orang-orang yang belajar hukum itu mengerti bahwa di balik hukum itu ada antropologi, ada psikologi, ada filosofi, ada sejarah hukum bahkan tuh. Nah, mereka yang hanya terlatih untuk membaca black letter of law, itu hukum yang ada di sebagai tulisan, nggak mampu membaca between the line kan. Itu sama-sama seperti orang-orang yang nggak bisa membaca pesan redaksional yang disembunyikan between the line, karena kalau di dalam line itu ya bisa berbahaya misalnya atau bisa menyimpang. Jadi sekali lagi Mahkamah Konstitusi membuka perspektif between the line supaya keadilan bisa dibaca di luar tradisi hukum positif kan, itu dasarnya kan. Lain kalau soal pidana segala macam ya udahlah itu ada black letter, tapi ini soal konstitusi. Jadi kelihatannya ketidakmampuan banyak pakar tata negara untuk menghubungkan konstitusi itu dengan misalnya ekonomi. Kalau kita belajar sedikit tentang sejarah hukum misalnya, konstitusi Amerika itu dibaca secara ekonomi, di Economic Analysis of the Constitution misalnya. Ya, jangan sebutin ini pada saudara Hotman, nanti dia cari di Google dia nggak nangkap lagi maksudnya kan. Begitu banyak profesor di Amerika yang datang dari tradisi justice itu. Richard Posner misalnya, orang yang menulis buku babon tentang Economic Analysis of Law, memakai metode ekonomi untuk membaca hukum itu. Jadi Mahkamah Konstitusi juga akhirnya terpicu untuk membaca banyak literatur di luar hukum. Nah, itu sebetulnya terobosan yang sering kita sebut sebagai, memang dia belum menjadi hukum positif, tapi dia menjadi the future law, ius constituendum, hukum yang akan datang itu, yang dasarnya ya perkembangan keadilan gitu kan. Sama seperti hukum lingkungan kan, dulu kan nggak ada hak pohon untuk datang ke pengadilan, tapi kemudian diberi hak karena ada perkembangan teori tentang subjek hukum. Jadi sebetulnya ada teorisasi di Mahkamah Konstitusi. Sementara lawyer-lawyer dari 02 ini nggak paham bahwa ada perkembangan teori, perkembangan paradigma yang membuat hukum itu bisa muncul dengan mengkaitkan misi-misi tadi, etis, value, moral. Tapi udah itu sebetulnya yang jadi catatan kita tentang ketidakmampuan beberapa kalangan pakar tata negara atau pakar hukum umumnya untuk
melihat the living constitution atau konstitusi yang hidup karena perkembangan dianggap tidak paham dan kan atau kurang di dalam paham hukum juga oleh dikenal Rocky semacam Gerung. yang disebut namanya Lawyer dari jurisprudensi. 02 itu dianggap keputusan kurang diambil paham oleh hakim yang kemudian bisa menjadi dasar keputusan hakim berikutnya. Jadi itu menjadi semacam hukum baru juga begitu, dan jurisprudensi itu jelas merupakan terobosan yang dilakukan oleh seorang hakim, bukan hanya berdasarkan pada pasal-pasal yang secara letterlock ada pada perundang-undangan. Betul, itu jadi tradisi jurisprudensi itu memungkinkan kita membuat semacam terobosan hukum itu, dan tidak sekedar mendalilkan bahwa yang diputuskan hakim hari ini berlaku untuk hakim berikutnya tanpa ada kemampuan hermeneutik. Jadi beda antara apa yang kita sebut jurisprudensi dengan prinsip stare decisis gitu, bahwa keputusan berikut harus berdasarkan pada keputusan sebelumnya. Kalau itu yang dipakai, maka hakim Mahkamah Konstitusi akan bilang keputusan hakim 2019 akan kami pakai untuk tuntutan 2024 sekarang. Itu artinya kalian hanya boleh mendalilkan jumlah yang hilang dan kalian harus buktikan. Itu nggak mungkin, karena itu dipakai dalil tadi itu perkembangan hukum dan memungkinkan ada terobosan hukum. Dari jurisprudensi hari ini bisa jadi terobosan hukum. Tetapi mereka yang tidak paham bahwa hukum itu bertumbuh sesuai dengan prinsip keadilan atau dengan bertumbuhnya keadilan, tetap ngotot untuk sekedar memakai peraturan yang ada di dalam hukum pemilu hari ini yang memang buruk dari awal. Ya, dan kalau kita Bung Rocky, kita sedikit mau merenung, melakukan kontemplasi ya. Saya kira mungkin banyak orang melakukan itu pada hari libur hari raya Ramadan, hari raya Idul Fitri kemarin, tidak hanya sekedar silaturahmi, juga berkontemplasi. Itu putusan tanggal 22 April itu memang betul-betul itu bisa menjadi pembeda dari arah perjalanan bangsa ini. Persis seperti dikatakan oleh Ibu Mega lah ya. Apakah kita akan masuk ke dalam kegelapan demokrasi atau ke fajar keadilan? Karena implikasinya itu betul-betul luar biasa sekali. Itu seperti tombol on off gitu loh, Bung Rocky ya. Kita matikan menjadi terang, yang satunya bisa gelap gulita gitu. Ya, itu metafor yang bagus. Tombolnya sekarang atau on atau off itu. Tidak mungkin ada separuh terang dan separuh gelap. Atau Anda matikan atau Anda hidupkan harapan tentang keadilan. Dan Ibu Mega membaca lebih awal dan dia hidupkan tombol on supaya cahaya keadilan itu dilihat oleh seluruh negeri kan. Sebetulnya itu poinnya tuh. Jadi kita melihat bahwa ini setelah Lebaran menunggu tanggal 22 itu juga adalah upaya untuk memfitrikan kembali Mahkamah Konstitusi itu, membersihkan kembali, melakukan purgatorio itu. Jadi pembenahan ini saya kira didalilkan dengan bagus oleh masyarakat melalui tulisan Ibu Mega. Lalu hakim mulai melihat bahwa ada perkembangan sosiologis baru di dunia akademis, yaitu mau bertengkar dengan dalil-dalil yang lintas hukum. Sebetulnya itu yang kita maksud. Karena Mahkamah Konstitusi dia the guardian of the Constitution, dia mesti membaca perkembangan politik, justru membaca perkembangan ekonomi, bahkan psikologi sosial mesti dia baca. Kemarahan publik terhadap Gibran itu bukan sesuatu yang ada di dalam hukum, tetapi ada di dalam variabel politik dan sosial, kan itu dasarnya kan. Jadi kalau variabel-variabel itu diabaikan, maka akan masuk lagi pada kegelapan seperti yang diduga kuat oleh Ibu Mega. Tapi kita percaya dan tahu bahwa hakim-hakim ini berupaya justru untuk memfitrikan posisi mereka sekaligus memfitrikan Mahkamah Konstitusi. Ya, karena itu memang pas sekali ya kalimatnya bahwa itu menunggu sikap kenegarawanan dari para hakim di Mahkamah Konstitusi. Karena gini, pemilu kali ini memang kita melihat sebagai pemilu yang sangat brutal ya, Bung Rocky, dan itu juga diakui oleh mereka di partai-partai politik yang terlibat, terutama soal money politik dan sebagainya. Kalau dari sisi pemilu legislatifnya, tapi kalau dari sisi pilpres itu kan abuse of power yang luar biasa dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tetapi di satu sisi ada satu kesadaran kekuatan yang sangat luar biasa akal sehat di kalangan para civil society dan para akademisi gitu ya, Bung Rocky, yang dalam menggunakan kalimat yang sering Anda gunakan seperti Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi, seperti kesirap oleh Pak Jokowi. Tapi kan mereka sekarang tersadar gitu. Jadi sebenarnya kita memang punya pilihan-pilihan, hakim di Mahkamah Konstitusi, dan kita sendiri punya pilihan. Apakah kita akan memilih kegelapan bersama dengan rezim yang menerus dari Jokowi, atau kita akan menyongsong fajar keadilan menurut situasi yang terang bersama para akademisi dan civil society gitu.
Ini selalu ada momentum yang sangat kritis untuk menghasilkan kembali keadilan tuh, dan seringkali momentum itu tidak disadari oleh mereka yang sekedar membaca undang-undang, tidak membaca perkembangan zaman kan. Jadi kalau kita dalilkan misalnya bagaimana misalnya konstitusi Rusia itu berubah-ubah mengikuti perkembangan atau tahapan sosialisme tuh. Jadi keadaan sosial mengubah konstitusi itu. Jadi konstitusi itu bukan sesuatu yang sudah ditetapkan lalu tidak boleh lagi ditafsirkan. Perkembangan sosial justru membuat kita mampu untuk menafsirkan keadaan. Nah, balik lagi pada kemampuan lawyer-lawyer yang memang cuma membaca undang-undang. Jadi dia sebetulnya bukan lulus dari fakultas hukum. Orang semacam Hotman Paris nggak bisa disebut sebagai lulusan fakultas hukum. Karena dia hanya membaca undang-undang. Jadi dia lulusan fakultas undang-undang, FUU. Kalau orang kasih satir sedikit, fakultas undang-undang bukan fakultas hukum. Ya, namanya jadi kalau disingkat FAK gitu. Tapi kita mau bermain-main sebetulnya dalam upaya untuk menghasilkan satu modus keadilan yang baru tuh, yang memungkinkan bangsa ini tumbuh secara beradab. Kan itu dasarnya itu. Bagaimana misalnya partai buruh di Inggris itu mengubah konstitusinya, mengubah undang-undang dasar partainya dari perjuangan kelas pergi pada perjuangan parlemen, karena ada desakan intelektual bahwa pertengkaran itu sebaiknya dibawa ke parlemen, jangan dibawa ke jalan dalam bentuk revolusi misalnya tuh. Jadi perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum itu hidup. Jadi bukan sekedar sekali lagi ya undang-undang bilang begini, ya kalau undang-undang bilang begitu terus buat apa Anda berpendapat? Karena pendapat Anda tidak ada karena sekedar mengutip undang-undang. Jadi hukum berkembang karena perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu bukan perbedaan karena adanya tentang perbedaan pendapat, tapi perbedaan untuk melihat kemungkinan di depan melakukan pembaruan hukum. Nah, itu yang disebut sebagai cara membaca hukum secara progresif. Ya, tadi saya singgung tadi, kalau yang legistis gitu ya, legal formal, mereka akan selalu mendasarkan pada soal kepastian hukum gitu ya. Kepastian hukum itu ya artinya apa yang tertera dalam undang-undang itu harus dijalankan. Tetapi di satu sisi kan sebenarnya hukum tadi kita singgung itu sebagai untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jadi ketika ini memang dilema yang dihadapi oleh dunia hukum gitu, antara rasa keadilan masyarakat dan perkembangan masyarakat serta soal kepastian hukum tadi. Saya kira inilah tugas dari para dewa gitu, Ibu Megawati menyebutnya ya, 8 dewa di Mahkamah Konstitusi itu untuk memutuskan bagaimana dia bicara pada nuraninya, bukan 8 hanya hakim itu disebut 8 dewa oleh Ibu Megawati. Ibu Mega menangkap betul satu dalil di dalam pengadilan bahwa apapun buktinya, bahkan ketika bukti itu udah evidensial, tapi kalau hakim tidak punya keyakinan terhadap bukti itu, dia bisa tolak. Betul? Itu yang namanya hati nurani hakim tuh. Hakim itu mewakili semacam wisdom dari langit untuk memutuskan keadilan. Jadi betul bahwa apapun hakim itu hati nuraninya diolah melalui rekaman batin dia sendiri itu. Jadi jangan berharap bahwa hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi sekarang itu bisa didikte lagi hanya dengan menyodorkan undang-undang. Mereka membaca psikologi publik, mereka pasti membaca risalah yang ditulis dari kacamata seorang ibu yang merasa terkhianati dan ingin berpikir sebagai warga negara terhadap bangsa. Dia nggak berpikir untuk kepentingan partainya. Dan Ibu Megawati menulis itu sebagai jeritan keadilan sebetulnya. Nah, jeritan keadilan itu nggak ada di undang-undang, tidak ada dalam kepastian hukum. Yang ada adalah keinginan untuk menghasilkan sebut aja pengendapan yang meledakkan ide keadilan. Dan itu yang disebut sebagai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan tuh. Dan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi kelihatannya mengerti itu dan menganggap bahwa ini adalah momentum, satu kesempatan yang diberikan sejarah untuk memuliakan keadilan, sekaligus memuliakan Mahkamah Konstitusi, sekaligus memuliakan person dia sebagai hakim yang pernah memutuskan dengan rasa keadilan. Yes, saya kira itu akan menjadi kado Idul Fitri yang luar biasa bagi bangsa dan negara kalau memang sikap itu yang akan diambil oleh para hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, itu seperti yang harapan kita, semacam doa batin individu untuk meminta supaya hakim-hakim itu dituntun oleh perasaan keadilan mereka, bukan oleh dalil-dalil hukum positif yang memang dipakai untuk membenarkan ketidakadilan dan kekuasaan yang berada di balik ketidakadilan itu. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Kita fitrikan dengan 0% ya. Ya, selalu ada jalan memfitrikan keadilan. Ya, seperti itu ya pendapat dari Bung Rocky. Tanggapan dari Bung Rocky sesuai dengan
apa yang telah dilalui dalam persidangan Pilpres 2024 kali ini, dari perjalanan pertama sampai perjalanan menuju pembacaan hasil dari sidang Mahkamah Konstitusi kali ini, seperti itu ya. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Salam politik, salam sejahtera.